Selamat datang di markas Wing 2 Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Tempatnya para prajurit komando Pasukan Pemukul Wilayah Timur Indonesia. Karmanye Fadikaraste Mapalesu Kadacana. Komando. Tidak ada yang menyaksikan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan yang dikenal dengan Baret Jingga. Pasukan khusus di bawah matra udara yang disebut Paskas atau pasukan khas ini berkemampuan 3 matra. Mereka memiliki keahlian di darat, laut, dan udara. Karena sebagai pasukan khusus, prajurit Paskas harus siap terjun di segala medan. Sebagai satuan tempur negara Republik Indonesia, pasukan Baret Jingga ini juga dituntut untuk selalu siap membela kedaulatan NKRI dalam keadaan apapun. Baret Jingga sendiri terinspirasi dari cahaya jingga yang tampak pada saat waktu fajar di daerah Margahayu, Bandung, tempat pasukan khusus ini dilatih. Dan sesuai dengan namanya, Paskas memiliki fungsi yang khas yang membedakan pasukannya dari satuan tempur lainnya, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara dengan tugas merebut dan mempertahankan pangkalan udara, dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat serta penerjunan pasukan kawan. Cerita militer episode kali ini akan membahas tentang Wing 2 Paskas Harda Maruta. Nama saya Kolonel Pasukan Nasir. Jabatan saya saat ini adalah Komandan Wing 2 Paskas, Makassar. Wing 2 Paskas adalah satuan jajaran di bawah Korpaskas TNI AU, di mana tugasnya adalah untuk membina kesiapan operasi dan latihan satuan jajaran Wing 2 Paskas. Wing 2 Paskas memiliki 5 satuan jajaran. Yang pertama adalah Batalion 464 Paskas yang berada di Malang. Yang kedua, Batalion 466 Paskas yang berada di Makassar. Dan yang ketiga, Batalion 468 Paskas yang berada di Biak. Tugas daripada batalion komando ini adalah untuk merebut dan mempertahankan objek strategis Angkatan Udara. Kemudian di bawah Wing 2 Paskas juga kita memiliki satuan Detasemen Matra 2, di mana tugas utamanya adalah melaksanakan pengendalian tempur, SAR tempur, jam master, dan tugas-tugas lainnya. Wing 2 Paskas Harda Maruta merupakan satuan setingkat resimen atau brigade dan berada langsung di bawah kendali Korps Pasukan TNI Angkatan Udara. Nama saya Aris Wibowo, pangkat Letnan Kolonel Pasukan NRP 528712. Jabatan saya sehari-hari adalah sebagai Komandan Batalion Komando 466 Wing 2 Paskas. Sejarah pembentukan Batalion 466 Paskas tidak terlepas dari perjalanan sejarah TNI AU secara umum dan Korpaskas secara khusus. Bermula dari pembentukan pasukan pengamanan pangkalan di Pangkalan Udara Mande yang saat ini disebut sebagai Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, yang merupakan cikal sejarah pembentukan Batalion Komando 466 Paskas. Pada saat
setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Belanda tidak langsung menyerahkan Pangkalan Udara Mande kepada AURI. Tetapi pada tahun 1950, Pangkalan Udara Mande diserahkan kepada AURI, dan langkah-langkah AURI selanjutnya adalah menempatkan personil militer maupun personil sipil di Pangkalan Udara Mande dengan pasukan pengamanan pangkalan yang disebut sebagai Batalion 3 Resimen 3 Pasukan Pengamanan Pangkalan. Pada tahun 1952, pada saat mulai terbentuk Komando dan Pengendalian Terpusat, yaitu PPP dan PGT, batalion ini disebut sebagai Batalion Pasgat A. Kemudian pada tahun 1966, sesuai dengan keputusan Menpango nomor 45 tahun 1966, PGT dirubah menjadi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Batalion ini merupakan Batalion A Resimen 3 Kopasgat. Kemudian pada tahun 1980 terjadi penyesuaian organisasi sehingga satuan ini disebut sebagai Kompi Berdiri Sendiri Lanut Sultan Hasanuddin. Kemudian pada tahun 2008 sesuai dengan Perkaso nomor 53 Romawi 8 tahun 2008 tentang penyempurnaan pokok-pokok organisasi dan prosedur Korpaskas, dari Skadron 466 Paskas menjadi Batalion Komando 466 Paskas sampai dengan saat ini. Sesuai dengan Perkaso nomor 13 tahun 2013, Batalion Komando 466 Paskas merupakan satuan pelaksana operasi yang berada di bawah Komandan Wing 2 Paskas. Batalion Komando 466 Paskas bertugas melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara dalam operasi militer. Heli Dalpor, ratingnya 454, request your position, sir. Combat SAR atau SAR tempur sendiri adalah salah satu kemampuan prajurit Paskas yang jarang dimiliki satuan tempur lainnya. Salah satu misi yang dilakukan oleh Paskas 466 adalah menyelamatkan pilot tempur yang terlontar dari kursi pelontar setelah pesawat tempurnya ditembak jatuh oleh musuh. Selain penyelamatan pilot pesawat, prajurit Paskas 466 juga bertugas untuk melakukan pengamanan jika terdeteksi pesawat asing yang melintas dan pesawat asing itu dipaksa untuk melakukan pendaratan. Selain itu, tugas khusus dari pasukan khas 466 adalah operasi pengamanan dan penyelamatan tamu VVIP seperti simulasi kali ini. Simulasi ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi kepada tamu VVIP. Setiap kedatangan tamu VVIP, satu peleton pasukan khas akan diterjunkan dalam sebuah operasi penyelamatan dan pengamanan. Nama saya Letnan 2 Pasukan Muhammad Rifdafi Antara. Saya sehari-hari menjabat sebagai Danton 1 Kompi B Batalion Komando 466 Paskas. Pada kali ini saya bertugas sebagai Komandan Tim Pasukan Penyelamatan dan Pengamanan. Tim Matan adalah Pasukan Penyelamatan dan Pengamanan VVIP, Presiden, Wakil Presiden, tamu kenegaraan setingkat kepala negara beserta keluarga. Pada kedatangan kepala daerah sebagai tamu VVIP kali ini, terdapat beberapa orang yang mengaku sebagai wartawan. Namun, ternyata wartawan itu adalah sekelompok penjahat yang berusaha untuk melakukan penculikan terhadap kepala daerah dan mereka berusaha untuk melumpuhkan keamanan di sekeliling tamu VVIP tersebut. Lumpuhkan satu pengacau. Dengan sigap pasukan penyelamatan dan pengamanan dari Paskas 466 bergerak untuk segera melakukan evakuasi terhadap tamu VVIP. Formasi taktis dilakukan oleh tim penyelamatan dan pengamanan guna mengantisipasi segala macam ancaman susulan yang bisa kapan saja membahayakan nyawa dari tamu VVIP. Mengawal tamu VVIP
hingga masuk ke dalam kendaraan taktis dan segera mengamankan tamu VVIP menuju safe house.